Sejarah terbentuk dan bubarnya Resimen Cakrabirawa, pasukan yang menculik 7 jenderal dalam G30S. Berbicara tentang peristiwa G30S 1965, tentu tidak lepas dari pasukan Cakrabirawa. Di bawah komando Kolonel Untung, pasukan Cakrabirawa melakukan penculikan dan menyebabkan tewasnya 7 jenderal TNI Angkatan Darat. Berikut ini sejarah terbentuknya pasukan Cakrabirawa. Dikutip dari repository.unair.ac.id yang mengutip buku kesaksian tentang Bung Karno 1945 sampai 1967 karya Mangil Martowijoyo. Satuan atau Resimen Cakrabirawa dibentuk pada 6 Juni 1962. Pembentukan Resimen Cakrabirawa itu ditetapkan melalui surat keputusan Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia nomor 211/PLT/1962. Resimen Cakrabirawa berasal dari semua unsur ABRI, baik Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian. Untuk menjadi anggota Cakrabirawa tidak mudah dan melalui seleksi ketat. Proses seleksi secara fisik maupun mental melalui tes tertulis dan psikotes yang harus 2 kali dilalui sebelum diterima. Bahkan, Jenderal Nasution pernah memberi arahan terhadap Kolonel Sabur yang kelak menjadi komandan Cakrabirawa agar para anggota Cakrabirawa ini merupakan orang-orang yang memiliki budi pekerti luhur serta disiplin yang baik. Hal ini mengingat penting dan vitalnya tugas yang bakal dikerjakan. Berdasarkan lampiran surat keputusan Presiden Panglima Tertinggi ABRI nomor 01/PLT/1963 mengenai organisasi dan tugas Resimen Cakrabirawa. Resimen Cakrabirawa dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama yakni Detasemen Kawal Pribadi atau DKP, bertugas mengawal keselamatan Presiden beserta keluarganya secara langsung dari jarak dekat. Bagian kedua, Detasemen Pengawal Khusus atau DPC, bertugas dalam hal pengamanan dan survei atas gedung, area atau wilayah di mana Presiden dan keluarga sedang atau akan berada. Bagian ketiga, Batalion Kawal Kehormatan, bertugas melakukan penjagaan dalam arti luas yang berhubungan dengan pengamanan Presiden beserta keluarganya, seperti melakukan penjagaan Istana Negara, gedung-gedung vital yang termasuk komplek istana dan gedung-gedung yang menjadi ruang kerja Presiden. Adapun inisiasi pembentukan Resimen Cakrabirawa ini bermula dari adanya usaha percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Dikutip dari kompas.com, ide membentuk Cakrabirawa muncul setelah adanya usaha pembunuhan terhadap Presiden Soekarno saat sedang melaksanakan sholat Idul Adha pada 14 Mei 1962. Guna mewujudkan ide itu, Letnan Kolonel CMP Sabur menghadap ke Istana Merdeka dan memberikan laporan bahwa DKP berencana membentuk pasukan pengawal Istana Presiden yang lebih sempurna. Letnan Sabur kemudian menghadap kepada 4 Panglima Angkatan Bersenjata untuk meminta 1 batalion prajurit terbaik dari setiap angkatan untuk ikut bertugas mewakili angkatan masing-masing dalam tugas mengawal Presiden. Sabur dibantu beberapa perwira, diantaranya Mayor CPM Maulwi Sailan, Mangil dari Kepolisian, seorang Mayor Udara, dan seorang Mayor Laut. Mereka sering rapat dan membahas pasukan pengawal Presiden. Bertepatan dengan hari ulang tahunnya 6 Juni 1962, Soekarno mengeluarkan surat keputusan nomor 211/PLT/1962 tentang pembentukan resimen khusus yang bertanggung jawab
menjaga keselamatan pribadi presiden dan keluarganya. Sekaligus terbentuk resimen Cakrabirawa. Akhir dari Cakrabirawa. Masih mengutip repository.unair.ac.id, pasca peristiwa G30S PKI, anggota Cakrabirawa menjalani tugas-tugas berat. Hal ini karena tugas pengamanan Istana Merdeka dan Istana Negara diserahkan dari Batalion 1 KK kepada Batalion 2 KK. Penyerahan ini setelah sebagian anggota Batalion 1 KK terlibat dan ikut serta dalam peristiwa G30S. Tugas pengamanan menjadi berat karena Cakrabirawa harus mengamankan istana yang dikepung dan terancam dimasuki gelombang demonstrasi para mahasiswa dan pasukan tentara yang berasal dari Kostrad dan RPKAD. Berdasarkan Maulwi Sailan dalam bukunya Kesaksian Wakil Komandan Cakrabirawa dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66, pada saat Kabinet 100 Menteri dilantik pada 24 Februari 1966, mahasiswa yang didukung oleh Kostrad dan RPKAD memblokade jalan masuk istana yang dilalui para calon menteri yang akan dilantik. Mahasiswa dan tentara menguasai jalan menuju istana dan menahan mobil-mobil, kemudian menggembosi ban-bannya. Para calon menteri yang akan dilantik pun terpaksa berjalan kaki. Para anggota resimen Cakrabirawa yang memang ditugaskan menjaga istana tetap melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya hingga acara pelantikan tetap bisa berjalan. Resimen Cakrabirawa akhirnya dibubarkan pasca keluarnya surat perintah 11 Maret 1966. Tepatnya pada 23 Maret 1966, terbit keputusan bersama keempat Menteri Panglima Angkatan, yaitu Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian, nomor 6/3/1966, yang memutuskan menyerahkan tugas menjamin keselamatan presiden dan keluarganya dari Cakrabirawa ke polisi militer. Pada 28 Maret 1966 dilakukan serah terima tugas untuk menjamin keselamatan pribadi atau Presiden, Panglima Tertinggi ABRI beserta keluarganya dari Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa, ke Brigjen Sudirgo, Direktur Polisi Militer. Pasca penyerahan itu, Cakrabirawa dibubarkan dan anggotanya dikembalikan ke masing-masing angkatannya. Selanjutnya tugas penjagaan istana presiden baik yang ada di Jakarta maupun di Bogor dan Cipanas digantikan oleh Satgas Pomad atau Polisi Militer Angkatan Darat yang dipimpin oleh Kolonel CPM Norman Sasono. Hanya anggota DKP atau Detasemen Kawal Pribadi yang terdiri dari personil kepolisian yang masih dipercaya mengawal Bung Karno dan keluarganya.